Setiap kisah besar tentang perjalanan manusia selalu bermula dari suatu pertanyaan sederhana, namun mendasar. Kapan semuanya benar-benar dimulai? Di balik lapisan tanah yang menyimpan jejak waktu, di antara artefak bisu yang ditinggalkan ribuan tahun lalu, manusia modern terus mencari bukan hanya asal-usul biologis, melainkan titik ketika manusia berhenti sekedar bertahan hidup dan mulai membangun peradaban. Dalam banyak tradisi keagamaan, kisah manusia dimulai dari sosok Adam, leluhur yang menjadi titik mula kehidupan di muka bumi. Namun, sering berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul sebuah pertanyaan yang menggema hingga kini. Jika Adam adalah awal umat manusia, lalu kapan peradaban manusia pertama benar-benar terbentuk? Untuk menjawabnya, kita tidak cukup hanya menengok sudut pandang teologis atau mitologis. Kita perlu memandangnya melalui lensa arkeologi, antropologi, dan sejarah. Dari sinilah lahir rasa ingin tahu besar yang membawa kita pada sebuah perdebatan klasik. Benarkah Sumeria adalah peradaban tertua dalam sejarah manusia? Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa yang disebut sebagai peradaban dalam kajian ilmiah. Istilah ini memang sering digunakan secara bebas, tetapi dalam arkeologi dan antropologi, peradaban memiliki indikator yang jelas dan terukur. Para peneliti umumnya menyebut 6 ciri utama sebagai tanda munculnya peradaban. Kehidupan perkotaan, pemukiman besar yang berfungsi sebagai pusat sosial, ekonomi, dan administratif, pemerintahan dan birokrasi, adanya struktur kekuasaan, hukum, dan otoritas yang mengatur masyarakat, ekonomi kompleks dan pembagian kerja, tidak hanya bertani, tetapi juga adanya profesi khusus dan sistem produksi terorganisir, sistem tulisan, metode permanen untuk mencatat informasi, transaksi, dan budaya, teknologi dan infrastruktur, irigasi, arsitektur monumental, alat kerja, dan inovasi teknik lainnya, stratifikasi sosial serta sistem kepercayaan, pembagian kelas sosial, dan ideologi yang mengikat masyarakat. Karena itu, tidak semua budaya awal dapat disebut peradaban. Natufian di Levant, misalnya, sudah memiliki pemukiman dan ritual penguburan sejak 12.000 tahun lalu, namun belum memenuhi unsur urbanisasi, tulisan, dan struktur birokrasi. Begitu pula Göbekli Tepe, situs keagamaan monumental berusia lebih dari 11.600 tahun. Meski megah, situs ini belum menunjukkan bukti kota, pemerintahan, atau sistem tulisan. Cataluyuk, meski padat dan terorganisir, juga tidak memiliki bangunan publik atau sistem jalan yang formal. Dengan pemahaman inilah kita dapat menilai peradaban bukan sekedar komunitas mapan, tetapi tatanan sosial kompleks yang terdokumentasi. Mengapa Sumeria menjadi kandidat kuat peradaban pertama? Gagasan bahwa sejarah dimulai dari Sumer dipopulerkan oleh Samuel Noah Kramer, salah satu ahli Sumeria paling berpengaruh pada abad ke-20. Melalui analisis ribuan tablet tanah liat, ia menyatukan fragmen-fragmen kuno menjadi narasi sejarah yang utuh dan membuktikan bahwa banyak unsur peradaban pertama kali muncul di Sumeria. Namun, kisah ini bermula lebih awal, pada abad ke-19 ketika arkeolog Eropa menelusuri Mesopotamia untuk mencari bukti kisah Alkitab. Mereka justru menemukan sesuatu yang jauh lebih tua. Penemuan prasasti Behistun oleh Henry Rawlinson membuka jalan bagi penerjemah tulisan cuneiform, dan dari sana para peneliti menyadari adanya bahasa yang lebih kuno dari Akkadia, bahasa yang kemudian kita kenal sebagai Sumeria. Pada dekade 1920-an, Leonard Woolley menemukan makam kerajaan Ur dengan artefak emas dan struktur arsitektur megah. Bukti bahwa Sumeria adalah sebuah peradaban maju, bukan sekedar legenda.
Sumeria berkembang di dataran rendah Mesopotamia Selatan, wilayah yang kini dikenal sebagai Irak Selatan. Di daerah yang disebut bulan sabit subur, tanah aluvial yang subur, aliran sungai Tigris dan Efrat, serta tantangan alam seperti banjir musiman membentuk masyarakat yang kemudian mengembangkan irigasi canggih, organisasi kota, dan sistem administrasi yang rapi. Sebagian besar sejarawan menempatkan pemukiman awal Sumeria antara 5.500 sampai 3.300 sebelum Masehi. Asal-usul etnis mereka masih diperdebatkan. Namun, mereka menyebut diri sebagai orang-orang berkepala hitam. Istilah yang muncul dalam berbagai teks kuno, terutama pada dinasti Ur ketiga. Mengapa Sumeria dianggap peradaban pertama? Keunggulan Sumeria tidak hanya terletak pada usia, tetapi pada pencapaian yang terdokumentasi. Tulisan paku cuneiform dikembangkan di Uruk sekitar 3400 sebelum Masehi. Awalnya untuk pencatatan ekonomi, ini adalah sistem tulisan tertua yang dikenal dan masih dapat dibaca. Kota-kota besar. Uruk menjadi salah satu kota pertama dalam sejarah. Dengan puluhan ribu penduduk, kuil monumental, pasar aktif, dan pusat administrasi. Inovasi dan teknologi. Sumeria memperkenalkan roda, bajak, teknik irigasi, kalender, dan sistem angka berbasis 60 yang masih kita gunakan dalam perhitungan waktu dan sudut. Sistem sosial dan birokrasi. Tablet administrasi menunjukkan pembagian kerja yang terperinci dari juru tulis hingga pejabat kota. Karena kombinasi inilah Sumeria dianggap sebagai peradaban tertua yang memenuhi semua kriteria akademik peradaban secara lengkap. Bagaimana dengan kandidat lain? Mesir kuno, lembah Indus, dan Tiongkok kuno juga merupakan peradaban awal. Namun semuanya berkembang lebih mudah dibanding Sumeria. Sementara klaim mengenai situs Gunung Padang sebagai peradaban super tua masih diperdebatkan dan belum mencapai konsensus ilmiah. Baik dari segi metode penanggalan, konteks budaya, maupun bukti pendukung lain. Dengan demikian, sejauh bukti arkeologis dan penelitian ilmiah modern, Sumeria tetap menjadi peradaban pertama yang diakui secara global. Cikal bakal peradaban bukan awal segalanya. Meski Sumeria disebut sebagai peradaban pertama, perlu diingat bahwa ia bukanlah titik awal peradaban manusia itu sendiri. Sumeria adalah puncak dari perkembangan panjang manusia prasejarah, sebuah hasil akumulasi inovasi, adaptasi, dan perubahan sosial selama ribuan tahun. Bahkan, bangunan yang sering dikaitkan dengan kisah Menara Babel, Ziggurat Etemenanki, bukanlah warisan Sumeria, melainkan Babilonia, dibangun 1500 tahun setelah Sumeria runtuh. Namun, model dasarnya tetap berakar pada arsitektur kuil Sumeria. Dan pada akhirnya pertanyaan itu kembali pada kita. Apakah Sumeria benar-benar peradaban pertama manusia? Secara ilmiah, jawabannya setidaknya hingga hari ini adalah iya. Namun, apakah ini akhir dari pencarian? Atau justru awal dari pertanyaan baru yang sangat lebih besar?